jadi timing kuda, tapi ngaco timing kudanya. Nah ini dia bakalan meledak-meledak. Iya gitu. Nah kan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, balik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gua mau setting ECU Juken 5++ ya Dan ya. Di motornya Adan Vario 150 yang udah di bore up 175 cc. Sekalian juga kita sama-sama belajar ya untuk nyeting ECU Juken 5+ ataupun Juken 5++ ini. Karena kemarin tuh gua baru aja nemuin menu baru tuh yang namanya interpolasi. Jadi di interpolasi ini nanti bisa bikin settingannya tambah halus, jadi smooth gitu, digasnya enak banget. Oke, sekarang langsung aja kita kasih tahu dulu aja ya apa yang diperluin untuk nyeting ECU Juken 5++ atau Juken 5+ ini. Oke, ini ada dua barang yang udah gua siapin buat menyeting ECU Juken 5++-nya. Ini yang pertama, terutamanya yang paling penting dong, ini ECU-nya. Ini nggak ada ECU-nya ya, karena ECU-nya udah gue pasang di sini. Nah, ECU yang ini yang terbaru, yang warnanya hijau. Iya, ini yang Juken 5++. Udah pada tahu kan ya? Ya ini, terus apa lagi? Yang kedua ini Bluetooth-nya. Ini kabel Bluetooth yang kabel Bluetooth yang kemarin. Ya? Betul sekali. Nah, ini gue beli kabel Bluetooth-nya ini nggak sembarang ya. Ini mereknya kayak gini nih. Gimana tuh? Ini sponsor nih ceritanya. Oh, iya. Sponsor. Ya pokoknya ngasih ada badaknya ya. Betul sekali. Terus juga di sini kita perlu apa Dan? Ini kita perlu aplikasi buat menyeting ECU-nya. Ini baru download nih ya. Masih kosong aplikasinya. Nggak ada isinya. Terus apa lagi? Sama injektor. Motor ini waktu pertama kali di bore up 175 cc spek 62 itu pas baru nyala tuh susah banget ya. Susah banget buat nyalanya. Nah itu abis itu kita akal-akalin ternyata injektor standarnya tuh emang nggak mampu. Nggak mampu. Jadi kita beliin injektor kemarin itu nggak ada mereknya, merek apa gue nggak ingat. Siren apa gitu. Iya. Siren deh, Siren. Nggak jelas, pokoknya harganya cuman nggak nyampe 200. Nggak nyampe 200. Nggak nyampe 200.000. Injektornya 180 cc, 10 hole. Nah itu sekarang motor ini udah pakai injektor itu. Jadi kenapa gue minta ganti injektornya? Karena gue tuh kalau sebelum nyeting motor sekarang itu dipasangin ke ECU standar itu motornya harus udah nyala. Jadi injektornya itu harus pas dulu sama mesinnya, sama spek mesinnya. Nah ini kita nggak pasang ya, ECU Juken ini kita nggak pasang, langsung aja kita pakai ECU standar. Nah ini motor pakai ECU standar sekarang. Kita starter. Nah ini nyala ya. Nggak kelihatan. Tuh normal kan? Ya jadi untuk nyetingnya pertama kita colokin dulu nih kabel Bluetooth-nya ya. Gimana Dan? Pencet ya kuncinya. Cabut. Ini tutupnya simpen nih. Ini jangan sampai hilang nih tutupnya. Jadi kabel setting Vario-nya Adan tuh ada di situ ya. Gampang diaksesnya. Kayak Vario gue juga di situ sama. Jadi nggak terlalu ribet kalau mau nyolokin kabel Bluetooth untuk setting. Lanjut Dan, nyalain motornya dulu. Kontak on. HP lu nyalain. Ini aplikasinya masih baru nih ya. Masih baru. Langsung aja kita pencet yang ini. Nah, ntar kan ada keluar nih, izinkan Juken 5+ mengakses lokasi perangkat ini. Izinkan, ini izinkan menggunakan GPS berarti ya. Izinkan lokasi. Nah, terus kita nyalain GPS-nya. Ini wajib ya nih GPS. Ini kan kalau gini mati. Ini gue nyalain tuh. Ini udah nyala Dan ya? Iya, udah nyala. Nah, terus kalau misalnya udah nyala, kita nyalain Bluetooth-nya. Terus ini ingin hidupkan Bluetooth, izinkan juga. Nah, jadi yang harus diizinkan itu ada GPS, ada Bluetooth, ada dua. Jadi itu wajib. Harus dinyalain juga GPS sama Bluetooth-nya. Kalau enggak, ntar nggak bisa kebuka kayak gini. Nah, ini udah langsung keluar tuh ya. Ini kan motornya udah nyala, jadi langsung kita lihat di sini ada BRT Juken 5, langsung aja kita pencet. Nah, ini ada password. PIN-nya berapa? 1, 2, 3, 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini masih baru banget download dari Play Store. Ini bayarnya di Alfamart ya? Iya, Alfamart bayarnya. Jadi udah terhubung gini, udah get map. Untuk mastiin lagi, karena kalau gue tuh kayak kurang yakin gitu, get mapnya cepet banget. Gue pencet di sini, terus gue
gate map ulang nih. Di sini ada gate map kan, gue pencet gate map lagi. Nah ini fungsinya biar gue yakin nih gate mapnya udah bener. Nah ini kondisi ECU-nya tuh masih core 1 ya, atau dual bandnya non aktif. Jadi settingnya harus satu-satu ya, nggak bisa langsung dua-duanya. Oke, jadi ini udah terhubung ya. Bluetooth-nya udah hijau kalau terhubung. Kondisi kontaknya udah nyala. Sekarang gue mau masuk ke settingan yang pertama. Pertama itu kita harus kalibrasi dulu. Di sini nih, calibration. Nah, kalibrasi ini fungsinya adalah untuk bikin putaran gas yang kita putar di tangan itu kebaca secara maksimal oleh ECU. Jadi, ketika gasnya ditutup, di sini kebacanya 0%, benar-benar ketutup. Saat gasnya kita full buka, full open, di ECU-nya tuh kebaca juga 100%. Jadi benar-benar kebacanya dari 0 sampai 100% gitu ya. Nah, yang pertama pastiin dulu gasnya full ketutup dan pastiin full ketutup. Tak gitu ya. Kita save nih yang ini nih. Nah, ini angkanya udah sama nih, sebenarnya udah gue kalibrasi sebelumnya. Nah, ini untuk gas ketutup udah gue save ya. Sekarang pas gasnya kebuka, ayo dan coba gasnya dibuka. Full kebuka mentok udah. Nah, di sini kita tinggal pencet save. Gitu aja sih kalau kalibrasi. Jadi sekarang ECU-nya tuh udah bisa ngebaca bukaan gasnya itu sesuai. Nah, lanjut lagi kita naik ke atas dikit di limiter. Aslinya ini kan 12.000. Di sini gue turunin dulu ya. Jadi ini limiter mesinnya untuk ngebatasin putaran mesinnya. Jadi limitnya tuh di RPM berapa. Biasanya kalau motor balap tuh ininya tinggi-tinggi, tapi jangan kelewat tinggi karena bisa klepnya floating, klepnya mentok sama seher, dan mesin kalian bisa jebol gitu. Jadi ini berhubung mesinnya mesin Rayon 10.000 dulu aja ya. Gue save nih untuk limiternya 10.000. Nah, lanjut lagi kita keluar ya. Keluar, kita pencet nih yang Juken, yang ada rumah-rumahannya. Juken. Nah, setelah dari situ gue mau masuk ke fuel correction dulu. Masuknya ke fuel correction dulu karena ini inti dari setting ECU-nya. Di sini kalau misalnya kalian lihat, di sini kan RPM nih. RPM yang paling atas deretan ini RPM. Nah, untuk yang sebelah kiri ini untuk bukaan gas. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngegas pelan-pelan, itu pasti akan muter-muter di sini aja. Jadi RPM-nya nggak bakalan lewat dari 3.500, 4.000 di sini. Terus bukaan gasnya itu nggak bakalan lewat dari 40%. Karena kita kan kalau buka gas gini nih, RPM-nya naik, gasnya kebuka, dia baloknya bakalan geser ke sini nih, set gitu. Terus turun lagi, set, turun lagi. Nah, itu kemarin gue ketemu angkanya enaknya itu ada di 6. Nah, dari angka yang tadi waktu di bawah pelan itu enak, gue bakalan masukin ke semuanya dulu, ke semua balok ini. Caranya itu gue pencet kayak gini aja nih, pencet. Terus gue di sini pilih select all. Jadi di sini kan ada select all. Kita pencet select all sampai bloknya itu biru semua. Nah, setelah kayak gini langsung kita pencet set value. Set value. Kita masukin angka 6 tadi nih. Kan enaknya di angka 6. Kita masukin angka 6 semuanya. Nah, sampai kayak gini. Ini sebenarnya enak di putaran bawah doang ya kemarin waktu gue coba kayak gini. Jadi waktu masuk ke putaran tengah, ke putaran atas tuh motornya nggak mau naik, berebet. Nah, habis itu gue cari lagi dong. Ini kan angkanya udah ketemu nih 6. Gue cari lagi untuk angka di putaran atasnya sampai gasnya full. Waktu gue coba sampai gasnya full, paling enak itu angkanya kemarin minus 30. Jauh banget kan. Jadi di sini gue bingung kan kemarin. Langsung aja gue masukin dulu angkanya, ini dari 80% TPS di sini. Ini bukan gasnya 80. Kita blok semua kayak gini nih, 80 ke bawah full sampai mentok ke kanan kita blok. Sampai RPM 16.000. Nah, ini langsung aja gue set value kayak tadi, set value. Gue masukin angkanya minus 30. Minus 30. Gue pencet OK. Nah, ini kan pasti aneh banget nih dilihatnya. Jadi bawahnya nih basah tapi ini udah enak. Terus atasnya kering banget tapi ini udah enak. Tengah-tengahnya gimana? Itu kan pasti kalau kayak gini nggak enak dong motor. Basah banget abis itu kering banget. Jadi untuk menyiasatinya pakai jurus interpolasi nih yang ada di sini. Yang tadi di awal udah gue jelasin. Jadi ini gue baru banget pertama kali nyeting pakai cara kayak gini. Nah, biar dia enak. Di sini tuh gampang caranya tuh. Yang kemarin itu kan enaknya itu di bukaan gas sampai 40% doang ya.
Jadi ini bakalan gua blok 40% sampai ke 3500 kayak gini. Nah bawahnya itu gua mentokin sampai bukaan TPS-nya itu 90 kayak gini. Nah ini kayak gini ya. Jadi udah gua blok kayak gini. Terus gua pencet interpolasi. Tes gitu. Nah di interpolasi ini dia bakalan nyesuaiin angkanya. Jadi yang tadinya ini 6 ini bakalan turun ke 2, -1 terus sampai ke -30. Jadi ini diurut sama dia gitu. Jadi nggak perlu kita rubah satu-satu lagi, dia udah bisa berubah sendiri. Terus untuk dari 3500 ke atas gimana? Langsung aja kita blok lagi nih. Blok lagi. Nah, ini TPS-nya sampai 90 ya gua bloknya. Ini dia sampai tidur noh. Anjir, bosan banget kayaknya ngomong kayak gini gue ya. Jadi ini biar dia enak naiknya. Ini gue bakalan interpolasi juga. Pencet interpolasi di sini ya. Tek. Nah, gini. Nah, jadi ini angkanya udah berurutan nih. Dari atas itu paling basah, yang bawah itu paling kering. Ini untuk ngepasinnya dari 6 biar nggak ketemu -3 kayak gini, gue interpolasi lagi ya. Jadi ini udah sesuai banget. Jadi gue bikin dia kayak gini. Ini tinggal kita send map aja. Tadi ada yang ketinggalan nih. Di fuel correction, biar knalpotnya nggak meledak-meledak waktu lepas gas. Ini pojok atasnya ini dari kiri ke kanan, dari RPM 3000 aja nih ya. Gue blok nih. Nah ini di sini gue add value. Gue masukin aja angkanya 13 lah. Nah jadi ini di sini 2. Kan tadi -11, di sini 2. Kayak gitu. Kita mau masuk ke idle fuel dulu. Kalau kayak gitu kan berarti kebasahan. Kan tadi kita masukin angkanya 6 nih. Di fuel correction tuh muncul juga di idle fuel di sini. Jadi idle itu kan bahan bakarnya itu pas posisi gas ketutup. Ini 0. Nah, ini ketutup. RPM-nya tuh sampai ke sana-sana emang. Sampai ke 3250. Ini untuk idle. Nah ini bakalan gue masukin angka -11 aja. Karena emang sejatinya ini injektornya kegedean dan harus diminusin. Jadi ini gue masukin angka -11. Langsung gue save. Nah, abis itu gue mau masuk ke fuel start dulu. Tadi kan abis dinyalain itu jek gitu tadi. Jadi di sini tuh ternyata masih kebasahan. Nah caranya itu di sini gue samain sama warm up aja. Ini bakalan gue kurangin 0,6. Di sini gue tulis dulu 0,6. Oke. Terus ini gue pencet pojok kirinya, terus pencet select all. Gue rubahnya rata aja ya. Gue pencet minus. Nah itu langsung turun ininya ya. Jadi ini kondisinya tuh di suhu 58,9. Jadi dia angka sekitaran sini. Dan itu tadi kebasahan. Dia tuh bunyi jek susah nyalanya, itu berarti kebasahan. Kalau bunyi jek tak gitu, itu berarti kekeringan. Nah ini kalau udah ignitionnya nggak gue rubah, ini angkanya 7. Jadi tinggal kita pencet save dulu. Coba dinyalain dulu Dan. Nah itu kan udah nyala normal ya. Nah setelah ini udah enak kayak gini, nyalainnya udah enak, kita mau masuk yang namanya jet fuel. Nah kemarin ada yang nanyain juga nih jet fuel, cara nyetingnya gimana. Sebenarnya gampang banget. Pulse ini makin gede, itu berarti bahan bakar yang ditambahin waktu kalian sentak gasnya kayak gitu makin banyak. Jadi makin panjang pulsa untuk ke injektornya. Coba Dan gas sentak gitu dah Dan. Nah ini sebenarnya udah enak ya. Coba gituin lagi. Nah itu udah enak sebenarnya. Cuman nih gue mau nyontoin aja. Coba di sini gue masukin angka yang gede banget nih, 10. Nah untuk angka ini sebenarnya nggak gue rubah. Jadi ini posisi dimana dia nambahin bahan bakarnya. Makin ininya gede, ininya makin dikecilin. Nah ini bisa kalian kecilin. Misalnya ini jadi 380 gitu. Coba ya gue save. Coba Dan digas kan. Nah itu kalau digas kan jadi kayak ngempos dulu tuh. Coba. Nah tuh gituin. Nah lagi.
Nah, mati kan? Nah, gasin. Udah. Nah, jadi aneh kan? Kalau digas jadi kayak mau mati gitu. Nah, makanya di sini jangan gede-gede. Pasin aja, kalau gue sih 1,3 lah, ditawar nih ceritanya. 1,3, jangan banyak-banyak. Nah, ininya 450 kayak tadi udah pas tuh. Coba segini ya. Jadi ini gue tambahinnya sedikit doang. Tadi kan gue tambahin 10, digas langsung kayak mau mati. Coba. Sekarang 1,3 kayak gimana? Nah, normal lagi kan? Nah, terbukti kan? Jadi ini ngaruh ya jet fuel ini. Nah, terus abis itu untuk duel. Di sini ada duel. Nih, paling bawah. Untuk duel ini sebenarnya gue nggak mau ngerubah apa-apa. Cuman gue mau nunjukin aja duel ini sebenarnya untuk berapa besar energi ataupun lamanya api busi itu nyala ya. Jadi ini hubungannya sama pengapian si duel ini. Coba dinyalain Dan. Ini sebenarnya nggak mau gue rubah, cuman gue mau nyontoin aja. Nah, si duel ini kan hubungannya sama pengapian. Kita lihat di sini ada RPM jalan. RPM itu 1800-an ya. Coba di 1500, ini angkanya gue rubah jadi 0. Nah, ini gue nol-nolin semua nih. Kita lihat perubahannya sama idolnya jadi kayak gimana. Jadi timing kuda, tapi ngaco timing kudanya. Nah, ini dia bakalan meledak-meledak. Kenapa? Karena waktu ngelintasin di RPM segini, dia nggak kebakar bahan bakarnya. Karena di sini kalau 0 itu artinya api businya itu nggak nyala sama sekali. Makin gede, itu makin gede api businya. Cuman kalau 0 berarti nggak nyala sama sekali api businya. Nah, untuk di RPM tinggi ini harus makin kecil kayak gini ya. Nih, kayak gini nih. Karena kalau misalnya terlalu gede, RPM-nya juga nggak bakalan mau naik. Jadi api businya kegedean dan akhirnya kayak ngelitik gitu ntar. Kayak brebet gitu. Ini udah nyampe duel ya, udah nyampe yang paling bawah. Dan ini base map nggak gue rubah-rubah karena base map ini sebenarnya tadi udah ditambahin lewat fuel correction. Jadi fuel correction ini sama base map ini sama-sama untuk bahan bakar ya. Buat kalian yang belum tahu. Jadi kalau gue tambahin fuel correction itu nambahnya ke base map juga. Cuman fuel correction itu kalau misalnya kalian salah, ini masih bisa di-nolin. Jadi ada patokannya angka 0. Cuman kalau base map kalau kalian rubah-rubah, tuh lihat tuh angkanya. Pusing kan? Kalau misalnya salah, balikin ke semulanya lagi bingung gitu. Oke, jadi ini segini dulu aja ya untuk settingnya. Kayaknya abis ini langsung kita coba bawa aja ya motor ya. Ini gue benahin idle-nya dikit ketinggian. Ini idle-nya. Coba kita starter dulu. Tes starter sama idle. Kayak gitu kalau di starter. Udah normal sih kalau menurut gue. Cuman ini ACG starternya agak kuat, agak kurang kuat ngangkat aja sih. Karena kompresinya lumayan gede nih. Coba lagi. Udah normal sih.